Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam Ahad ini kita diizinkan Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan kita diberikan pula nikmat kesempatan untuk memanfaatkan waktu kita dalam talabul ilm, untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan kita, iman kita, dan tentunya dengan pengajian ini kita sama-sama mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan diampuni dosa kita, orang tua serta guru-guru kita, diberkahi hidup kita di dunia dan di akhirat, dikabulkan hajat kita untuk dunia, untuk agama serta untuk akhirat. Allah hadiniyahu fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pada halaman 17. Inilah isyarat firman Allah Ta'ala yang artinya, Dia berkata, hai Tuhanku, Engkau tidak menunda ajalku barang sedikit, supaya aku bisa bersedekah, dan jadilah aku tergolong orang-orang yang saleh. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah tidak memberi kesempatan lagi apabila ajalnya sudah tiba, dan Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Rawahu Muslimun. Artinya, sesungguhnya Allah membuka tangannya. Tetapi di sini jangan kita pahami Allah itu punya tangan seperti kita. Nah, ini tidak boleh. Ini disebut dengan kaum musyabbihah. Ya, mengatakan Allah itu punya tangan seperti tangan kita. Kalau di ayat yadullahi fawqa aydihim itu ditakwil oleh ulama. Yadun di situ berarti kekuasaan, ditakwil namanya. Ya, jadi ada golongan yang pertama yang mentakwil. Kalau diartikan tangan, Allah mustahil punya tangan. Jadi diartikan dengan dipindah artinya dengan kekuasaan. Ini namanya ta'wil. Yang kedua, ayat mutasyabihat, Allah punya tangan, tetapi tangan Allah tidak boleh kita samakan dengan tangan makhluk.
Bagaimana bentuknya tidak boleh kita bayangkan atau kita serupakan dengan makhluk. Nah, yang ketiga kaum musyabbihah. Musyabbihah ini artinya yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kita punya tangan, Allah disebut punya tangan seperti kita. Ini golongan yang sesat. Tetapi bahasa di sini Allah membuka tangannya di waktu malam agar bertobat orang yang berbuat jahat di siang hari. Ya, artinya ini majaz. Allah sangat membuka pintu maaf dan Dia membuka tangannya di waktu siang agar bertobat orang yang berbuat jahat di malam hari. Jadi yang buat jahat di malam hari ini siang ditunggu untuk bertobat. Yang siang berbuat dosa malamnya ditunggu untuk bertobat sampai terbit matahari di sebelah barat. Ya, jadi kalau sampai matahari terbit di sebelah barat itu tandanya berarti pintu tobat sudah ditutup. Hadis ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap saat baik malam maupun siang selalu menerima taubat hambanya yang bertaubat. Siang malam Allah menerima sehingga matahari terbit di sebelah barat, karena yang demikian itu menunjukkan bahwa kiamat sudah diambang pintu, sudah dekat dah kiamat. Tandanya mana? Matahari terbit di sebelah barat, biasanya di sebelah timur, ini barat. Tanda sudah hari mau kiamat, tidak diterima lagi taubat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau akhta'tum hatta tablugha as-samaa'a thumma tubtum lataballahu alaikum." Artinya, seandainya kamu berbuat salah sehingga sampai dosamu itu ke langit, kemudian kamu taubat, niscaya Allah terima taubat kamu itu. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahmatullah, atau kalau tidak pakai titik rahimahullah, hendaknya jangan ragu bahwa setiap tobat yang benar pasti diterima Allah Ta'ala, bagaimanapun besar dosa. Nah, oleh karena itu kita ini tidak boleh menghina orang yang berbuat dosa, tidak boleh. Tidak boleh mempermalukan orang yang berbuat dosa, tidak boleh. Tidak boleh membenci orang yang berbuat dosa, itu tidak boleh. Kalau perbuatannya kita benci boleh, tapi orangnya tidak boleh kita benci, karena masih ada harapan dia bisa bertobat kepada Allah. Yang kita musuhi, yang kita benci, yang kita tidak suka adalah perbuatan jahatnya, bukan orangnya. Dan kalau seandainya kita mencap orang yang berbuat dosa itu pasti masuk neraka, kita yang beramal ibadah ini pasti masuk surga, ini bagian daripada sombong. Kenapa? Karena belum tentu, kita tidak tahu. Ya, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika berjalan dengan muridnya bertemu dengan seorang pemabuk. Ya, seorang pemabuk, seorang pemabuk tadi bertanya dengan 3 pertanyaan. Pertama, wahai Syekh, bisa tak Allah
mengubah diriku yang suka mabuk ini menjadi ahli taat? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pasti bisa. Bisa tak? Yang kedua, bisakah Allah mengangkat derajatku ahli maksiat ini seperti derajatmu, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Bisa tak? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab lagi, pasti bisa. Yang ketiga, pertanyaannya, bisakah Allah mengubah engkau yang taat menjadi seperti diriku suka pemabuk dan maksiat? Diam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tak menjawab. Lalu beliau jatuh tersungkur, sujud, menangis, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Allah kirim hamba Allah yang seperti itu. Ini makhluk wali Allah, mahfuz, dijaga oleh Allah. Hatinya ada terbesit melihat orang tadi suka mabuk, suka maksiat, ini masuk neraka nanti. Syekh yang berzikir terus, ingat kepada Allah setiap waktu, dalam hatinya, aku ini masuk surga. Kecil kesombongan itu dalam hati, Allah tegur melalui hikmah daripada pertanyaan orang yang mabuk tadi. Pertanyaan ketiga, bisakah Allah mengubah engkau, hai Syekh yang ahli taat, menjadi pemabuk pendosa sepertiku ini? Maka Syekh jatuh tersungkur sujud, menjawablah, pasti Allah bisa. Nah, disitulah Syekh dapat ilmu, dapat pelajaran bahwa tidak boleh sombong walaupun ditakdirkan Allah sudah menjadi ahli taat. Tidak boleh merendahkan orang yang berbuat maksiat, karena bisa jadi dia diberikan Allah taufik, diberikan Allah hidayah untuk bertobat, untuk beribadah kepada Allah melebihi orang yang sudah taat tadi itu. Ya. Jadi kita minta kepada Allah hati itu bersih. Jangan sampai kita yang sudah Allah berikan nikmat istiqamah ini, mau ke masjid, mau ibadah, hati kita tidak terjaga, hati kita tidak bersih. Ya. Jadi kita minta hati itu bersih. Jangan sampai hati kita kotor, menganggap kita lebih baik daripada yang zahirnya bermaksiat. Ya, zahirnya bermaksiat. Orang yang memandang dengan cahaya Al-Quran, niscaya mereka mengetahui dan mengerti bahwa setiap hati yang bersih itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperoleh kenikmatan di akhirat. Jadi hati yang bersih itu diterima oleh Allah dan di akhirat mendapatkan kenikmatan. Dan siapa dan siap untuk memandang dengan matanya yang abadi. Jadi di akhirat mata kita ini namanya mata abadi. Kalau sekarang ini mata sementara. Makanya mata kita bisa ada yang kabur, ada yang buta, karena mata sementara nih. Ya, memandang kemana? Kepada wajah Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faslun wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ya ilma yanfa'una warzuqna fahman sahihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.